warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati Ardin. Saya mahasiswa dari Universitas Kairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membawakan materi tentang apa perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Oke, langsung saja pada materinya. Perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional merupakan dua sistem ekonomi yang memiliki dasar dalam hal prinsip, tujuan, dan praktiknya. Artikel ini akan membahas perbedaan-perbedaan tersebut secara lengkap dan detail dengan mengacu pada sumber-sumber yang relevan guna memberikan pemahaman dan komprehensif tentang kedua sistem ekonomi ini. Maksud 1. Landasan filosofi dan prinsip dasar. Ekonomi syariah berbakar pada prinsip-prinsip Islam, khususnya Al-Quran dan hadis, yang menentukan pada keadilan sosial, keseimbangan, dan keselamatan umat. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi sistem ekonomi syariah yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia. Ekonomi konvensional, di sisi lain, didasarkan pada prinsip-prinsip pasar bebas yang menanamkan pada kebebasan individu, persaingan, dan keuntungan maksimal. Sistem ini berfokus pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi tanpa pertimbangan aspek-aspek moral dan sosial yang lebih luas. Masuk pada poin-poinnya, prinsip-prinsip ekonomi syariah. Tauhid, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan ditaati. Prinsip ini menjadi dasar bagi semua aktivitas ekonomi yang harus dilakukan dengan niat ikhlas dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Keadilan, menanamkan pada berbagai sumber daya yang adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat tanpa diskriminasi. 3. Keseimbangan, menanamkan pada keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, dunia dan akhirat, serta individu dan masyarakat. 4. Kemaslahatan, menanamkan pada manfaat dan kebaikan yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi bagi individu maupun bagi masyarakat. Kebebasan, menanamkan pada kebebasan individu dan memilih dan menjalankan aktivitas ekonomi tetapi dalam koridor hukum Islam. Tanggung jawab, menanamkan pada tanggung jawab individu dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang menjalankan aktivitas ekonomi dengan penuh amanah. Prinsip kedua, prinsip-prinsip ekonomi konvensional, bebas individu, menanamkan pada kebebasan individu dalam memilih dan menjalankan aktivitas ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Poin kedua, persaingan, menanamkan pada persaingan bebas antara individu dan perusahaan yang mendorong efisiensi dan inovasi. 3. Keuntungan maksimal, menanamkan pada keuntungan maksimal bagi individu yang perusahaan bagi tujuan utama dan aktivitas ekonomi. Lanjut. Oke, pada poin terakhir, pertumbuhan ekonomi, menanamkan pada pertumbuhan ekonomi bagi indikator utama berhasil sistem ekonomi. 2. Tujuan dan sasaran, ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Hal ini dicapai melalui mekanisme distribusi kekayaan dan adil, pencegahan eksploitasi, dan penguatan peran zakat, infak, dan sedekah. Oke, pada masuk tujuan ekonomi syariah, kesejahteraan, menciptakan masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual dengan memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi seluruh anggota masyarakat. Poin kedua, keadilan, menciptakan masyarakat yang adil dengan berbagai sumber daya dan kekayaan yang merata dan tidak diskriminatif. Poin ketiga, kemandirian, menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkawasan lingkungan. Poin yang keempat, terakhir, kebahagiaan, menciptakan masyarakat yang bahagia dengan membangun sistem ekonomi yang berlandasan pada nilai-nilai moral dan spiritual. Efisiensi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dengan meminimalkan pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Pada poin selanjutnya, keuntungan, memaksimalkan keuntungan bagi individu dan perusahaan bagi tujuan utama dari aktivitas ekonomi. Lanjut pada poin terakhir, kebebasan, menjamin kebebasan individu dalam memilih dan menjalankan aktivitas ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Langsung saja ketiga, sistem perbankan dan keuangan. Ekonomi syariah menggunakan sistem perbankan syariah yang tidak menerapkan bunga atau riba dan menghindari transaksi yang dilarang dalam Islam seperti spekulasi dan judi.
Lanjut, ekonomi konvensional mengandalkan sistem perbankan konvensional yang menggunakan bunga sebagai mekanisme utama untuk mendapatkan keuntungan. Sistem ini juga memungkinkan transaksi yang dianggap haram dalam Islam seperti spekulasi dan transaksi derivatif. Masuk pada poin selanjutnya, mekanisme bagi hasil. Sistem perbankan syariah menggunakan mekanisme bagi hasil seperti profit sharing sebagai dasar untuk menentukan keuntungan bank. Syariah tidak mengenakan bunga tetapi menjadi mitra dalam bisnis nasabah. Pada poin selanjutnya, larangan riba. Perbankan syariah melarang riba atau bunga dalam semua bentuknya. Lanjut, transaksi yang halal. Perbankan syariah hanya melakukan transaksi yang halal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Poin terakhir, penerapan zakat. Perbankan syariah mewajibkan penerapan zakat atas keuntungan yang diperoleh untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Perbankan konvensional, mekanisme bunga. Perbankan konvensional menggunakan mekanisme bunga atau interest sebagai dasar untuk melakukan keuntungan. Bank konvensional menggunakan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Oke, pada poin selanjutnya, keuntungan maksimal. Perbankan konvensional berfokus pada keuntungan maksimal tanpa pertimbangkan aspek-aspek sosial dan lingkungan. Lanjut, minimnya zakat. Perbankan konvensional tidak diwajibkan berperan zakat atas keuntungan yang diperoleh. Masuk pada poin keempat, sistem kepemilikan dan distribusi kekayaan. Ekonomi syariah menanamkan pada kepemilikan bersama atas distribusi kekayaan yang adil. Sistem ini mendorong pengolahan harta secara bertanggung jawab dengan memperhatikan hak-hak masyarakat dan kaum duafa. Ekonomi konvensional mengikuti pemilikan individu dengan berfokus pada kebebasan dan hak pemilik pribadi. Sistem ini cenderung memperkuat kesejahteraan ekonomi karena ada mekanisme yang kuat untuk distribusikan kekayaan secara adil. Kepemilikan dan distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah. Poin pertama, hak milik bersama. Dalam Islam, harta milik individu tidak sepenuhnya menjadi hak pemilik pribadi, tapi juga menjadi hak milik bersama bagi masyarakat. Lanjut, zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab, batas tertentu. Zakat dan sedekah digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Pada poin kedua, keadilan sosial. Ekonomi syariah menentukan pada keadilan sosial dengan memastikan bahwa kekayaan distribusi secara adil dan semata bagi seluruh anggota masyarakat. Poin terakhir, larangan penimbunan. Islam melarang menimbulkan harta karena dapat menyebabkan kesejahteraan ekonomi dan merugikan masyarakat. Oke, masuk saja pada kepemilikan dan distribusi kekayaan dalam ekonomi konvensional. Poin pertama, hak milik pribadi. Ekonomi konvensional mengakui hak milik pribadi secara penuh dengan memberikan kebebasan individu dalam mengolah hartanya. Poin kedua, pajak. Pajak merupakan alat utama negara untuk mendistribusikan kekayaan, tetapi sistem ini tidak selalu efektif dan dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi. Poin ketiga, keuntungan mekanisme maksimal. Ekonomi konvensional berfokus pada keuntungan maksimal bagi individu dan perusahaan tanpa pertimbangkan aspek-aspek sosial dan keadilan. Poin selanjutnya terakhir, kesenjangan ekonomi. Sistem ekonomi konvensional cenderung memperkuat kesenjangan ekonomi karena tidak ada mekanisme yang kuat untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Oke, masuk saja pada selanjutnya slide kelima, etika dan moralitas. Ekonomi syariah memiliki kerangka etika dan moralitas yang kuat yang melarang berbagai praktik yang dianggap tidak adil seperti penipuan, riba, dan eksploitasi. Ekonomi konvensional cenderung memisahkan ekonomi dari etika dan moralitas. Sistem ini berfokus pada sistem dan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak moral dan tindakan ekonomi. Pada materi terakhir, etika dan moralitas dalam ekonomi konvensional. Pertama, kebebasan individu. Ekonomi konvensional memberikan kebebasan individu dalam memilih dan menjalankan aktivitas ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek-aspek moral.